Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Watiandu menerima sepucuk kertas mengenai informasi situasi di kompetisi daftar Sanhe yang membuatnya pun pada akhirnya melesatkan tatapannya ke arah langit. Kini pun kita akan kembali lagi ke TKP kompetisi daftar Sanhe berada, yang mana setelah Pang Han memenangkan pertarungannya melawan Yin Sihai di babak 16 besar kompetisi daftar Sanhe, pertandingan berikutnya di kompetisi daftar Sanhe pun dilanjutkan saat kali ini mempertemukan antara Ye Nantian berhadapan dengan salah seorang murid dalam sekte. Tetapi demikian ketika pertarungan antar keduanya akan dimulai, si murid dalam sekte itu pun secara mengejutkan tiba-tiba mengambil inisiatif Suren dalam pertandingan ini dengan tubuhnya bergegas pergi meninggalkan panggung arena, sehingga menyebabkan Nantian pun kali ini menang mudah tanpa mengotori tangannya sedikit pun untuk bertarung. Pasca memenangkan pertandingan ijinya itu, Nantian pun segera melesatkan tatapan dinginnya ke arah Pang Han sembari menunjukkan sedikit sarkasan padanya yang mengancam akan membantainya jika nantinya ia dipertemukan dengannya. Oleh sebab itu dalam hal ini, ia pun mengingatkan Pang Han untuk banyak-banyak berdoa sebab dalam beberapa jam lagi, ia secara songong menyatakan akan memukatkannya. Tetapi demikian di bawah sarkasan Nantian, Pang Han pun hanya menunjukkan kesantuyannya dengan bilang bahwa dirinya akan membuatnya menyesal akibat sarkasan yang dilontarkannya itu, menyebabkan Nantian pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tawanya saat ia secara songong mencoba menggertak Pang Han lagi dengan memberitahukan mengenai dirinya yang memiliki sebuah harta langka di dalam tubuhnya, melebihi harta langka 7 labunya yang telah diambil Watiandu, dengan jikalau itu nanti digunakannya selama pertarungan melawannya, ia tak segan-segan akan memukatkannya tanpa memberikannya sedikit pun kesempatan untuk mengakui kekalahan. Sebelum pada akhirnya, setelah menunjukkan kertakannya itu, ia pun kemudian memilih untuk mengabaikan Pang Han dengan bergegas sosoknya berbalik pergi meninggalkan panggung arena. Mendengar gertakan dari Nantian, perasaan tertekan maupun gugup pun mulai menyelimuti hati Pang Han dengan tampak merasa kesal atas gertakan dari si murid songong itu. Namun demikian Pang Han pun memilih untuk membuang semua hal ini dengan memutuskan memasuki mode pelatihannya dengan cara menutup kedua matanya. Dan setelah cukup lama Pang Han memasuki mode pelatihannya, putaran kedua kompetisi daftar Sanhe pun pada akhirnya dimulai lagi dengan sayup-sayup gemuruh para murid di panggung penonton, menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya sontak membuka kedua matanya serta mengalihkan pandangannya ke panggung arena sebelum kemudian salah seorang penatua pun mengumumkan pertandingan pembuka putaran kedua ini yang memang sedari awal kita tunggu-tunggu baku hantamnya. Siapa lagi kalau bukan mempertemukan antara Pang Han melawan Nantian, sehingga hal ini lagi-lagi pun memancing gemuruh semua murid di panggung penonton dengan masing-masing dari mereka lagi-lagi saling memunculkan tebakannya yang meremehkan Pang Han akan kalah dalam pertarungannya melawan Nantian. Tetapi di bawah gemuruh para murid ini, Pang Han pun memilih untuk mengabaikannya dengan tatapannya mengamati Nantian yang berada di panggung arena. Melihat Pang Han tak kunjung datang ke panggung arena, malah sebaliknya tetap berada di tempat duduknya, Nantian pun lagi-lagi menunjukkan sifat tengilnya dengan mengejek Pang Han takut terhadapnya dan menyuruhnya untuk bergegas turun ke panggung arena sebelum kemudian ia tiba-tiba memunculkan sebuah senjata ajaib yang dimilikinya. Saat itu pun tiba-tiba memancarkan sebuah pancaran cahaya bintang yang sangat badas sehingga menyebabkan semua orang yang melihatnya pun spontan terkejut terheran-heran dikarenakan mereka tahu senjata ajaib itu merupakan senjata dewa kuno. Dan setelah Nantian memunculkan senjata ajaibnya itu, ia pun segera menunjukkan kesongongannya pada Pang Han dengan mengejeknya yang kemungkinan tidak akan sanggup melawan kemampuan edan dari senjata ajaibnya itu. Tetapi di sini Pang Han pun yang melihat kesongongan dari Nantian memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia pun tanpa basa-basi melesat ke panggung arena, memunculkan semburan energi cahaya murni dari dalam tubuhnya yang segera menyelimutinya sehingga menyebabkan semua orang di area penonton pun yang melihatnya sontak terkejut terheran-heran dikarenakan mereka tahu bahwa kemampuan yang dimunculkan Pang Han itu merupakan kekuatan misteri magis. Bahkan bukan hanya para penonton ini saja yang terkejut, Nantian pun juga sontak menunjukkan keterkejutannya di balik kepucatan yang terpancar di raut wajahnya, membuatnya pun tak pernah membayangkan Pang Han ternyata menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya pada saat genting seperti ini. Namun demikian di balik keterkejutannya, kemarahan bercampur emosi yang membara pun segera melonjak di dalam hatinya. Ia menyebabkannya pun sontak mengungkapkan pada Pang Han mengenai ketidaktakutannya akan kemampuan misteri magisnya itu. Malah sebaliknya ia menunjukkan kepedean tingkat tingginya bahwa harta langka kuno yang dimilikinya saat ini kemungkinan sudah cukup untuk mengalahkannya.
Tapi tanpa diduga, baru saja kepedean ini ditunjukkan Nantian, Pangan pun secara mengejutkan tiba-tiba melesat secepat kilat ke arahnya, menghujamkan beribu tumbukan ke tubuhnya, yang menyebabkannya pun kali ini dipukuli dengan putus asa. Sebelum kemudian dia mengangkat tangannya, memunculkan sekumpulan cairan manakara Nantian yang segera membekukan tubuhnya di udara, tampak seperti seekor serangga yang terjerat di jaring laba-laba, sehingga menyebabkannya pun kali ini hanya bisa meraung keras, terjebak di dalam sekumpulan cairan mana dari Pangan. Pada saat kritis ini, Nantian pun tampak tidak mau menyerah begitu saja, mengingat ia saat ini merupakan salah satu murid dalam pemegang peringkat 10 besar daftar Sanhe. Oleh sebab itu, ia pun bertekad menunjukkan kemampuan sebenarnya yang dimilikinya. Saat segera ia memfokuskan pikirannya, melontarkan serangkaian kata mantra panjang dari mulutnya. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, gelombang pusaran tingkat tinggi bernama kemampuan Luoseng pun tiba-tiba dimunculkannya. Saat itu pun pada akhirnya menghancurkan sekumpulan cairan mana dari Pangan yang membekukannya sebelumnya dengan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Pangan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranannya. Setelah terbebas dari sekumpulan cairan mana Pangan yang sebelumnya menjeratnya, Nantian pun segera menunjukkan tawa tengilnya di panggung arena, sebelum kemudian tiba-tiba melesatkan kemampuan pusaran Luosengnya itu secara brutal ke arah Pangan, berniat mengambil kesempatan untuk memokatkannya secara berkeping-keping, menyebabkan para penatua yang melihatnya di kejauhan pun spontan memunculkan keterkejutannya di balik kepanikan yang terpancar di raut wajah mereka, dikarenakan mereka merasa tindakan yang dilakukan Nantian itu terkesan tidak baik dan terlalu berlebihan, sebab jika Pangan kali ini sampai mokat dalam pertarungannya, kemungkinan dapat dipastikan Sekte Yehua mereka akan mengalami kerugian yang terbilang cukup besar, kehilangan seorang murid hebat yang berhasil menembus rahasia magis. Namun di balik kepanikan para penatua ini, Pangan pun yang saat ini berada di panggung arena pun tampak tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan kemampuan pusaran dari Nantian yang dilesatkannya ke arahnya. Malah sebaliknya ia berniat melawan kemampuan pusaran itu dengan segera memunculkan mode tubuh yang terus berputar layaknya mata bor. Ia pun melesat ke arah Nantian menerjang pusaran Luoseng yang dilesatkannya sebelumnya. Dengan ketika sampai di hadapan Nantian, ia pun tanpa basa-basi langsung menghujamkan tumbukan barbar ke arah tubuhnya yang segera menghasilkan ledakan bueng yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Nantian pun yang terkena serangan kejut tumbukan ini pada akhirnya seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan yang membuatnya pun terbental mundur. Melihat Nantian terpental mundur, tubuh Pangan pun kemudian bergerak layaknya seperti seekor naga dengan memunculkan sekumpulan cairan mana yang lagi-lagi menjebak Nantian, menyebabkan Nantian pun lagi-lagi terjebak oleh kemampuan cairan mana dari Pangan itu, hanya bisa mengeluarkan kutukan kerasnya, berjuang untuk melepaskan dirinya. Tetapi di balik kutukan keras yang terus dilontarkan Nantian, Pangan pun memilih untuk mengabaikannya. Saat tubuhnya terus berayun lebih cepat di udara, memunculkan sekumpulan mana di tangannya yang segera membentuk sebuah cambuk angin roh. Dengan itu pun tanpa ampun terus dicambukannya ke arah tubuh Nantian, sehingga menyebabkan Nantian pun sekuat tenaga hanya bisa untuk terus menghindarinya. Melihat dirinya dalam bahaya jika terus bertahan menghadapi serangan cambuk brutal dari Pangan, Nantian pun segera memunculkan 8 pedang yang dimilikinya. Saat itu pun memunculkan kemampuan guncangan ribuan pedang yang menghancurkan sekumpulan cairan mana dari Pangan yang menjerat tubuhnya, sebelum kemudian ia melesatkan 8 pedangnya itu ke arah Pangan. Dihadapkan dengan serangan 8 pedang dari Nantian, Pangan pun tak hanya diam pelangak pelongo membiarkan dirinya terkena serangan ini. Saat tiba-tiba ia memunculkan serangkaian mantra dari mulutnya yang berbunyi oktav Tianlong. Namun kali ini kemampuan oktav Tianlong yang dimunculkan Pangan bukanlah gelombang suara raungan seperti halnya yang biasa dimunculkannya, melainkan aliran udara yang berputar, memunculkan karakter-karakter saling terikat, seolah-olah mereka adalah 8 naga yang tak terlihat. Dengan ketika 8 pedang dan oktav Tianlong itu saling menghantam, 8 pedang itu pun tanpa diduga tiba-tiba kehilangan kekuatannya jatuh secara keras ke panggung arena, menyebabkan Nantian pun yang melihatnya spontan memunculkan kepanikannya. Dengan segera tubuhnya melesat terbang ke arah tanah, mencoba untuk mengambil salah satu 8 pedangnya itu yang selama ia mengambilnya dan membiarkan darahnya bersatu ke pedangnya itu, ia kemungkinan bisa menggunakannya lagi untuk melawan Pangan. Namun tanpa diduga, ketika Nantian baru saja melesat ke TKP pedangnya, Pangan pun secara mengejutkan melesat lebih cepat daripada dia. Saat dia tiba-tiba sudah berdiri di depannya, menginjak salah satu dari 8 pedang yang hendak diambilnya, sebelum kemudian memunculkan mode kemampuan tumbukannya yang tanpa ampun terus dihujamkannya ke arah tubuh Nantian, sehingga menyebabkan Nantian pun secara pasrah terus menerima pukulan itu.
yang membuatnya pun menyemburkan darah dari mulutnya. Pada akhirnya tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh dalam kondisi tepar dengan kultivasi di tubuhnya rusak parah. Sontak saja melihat kekalahan nantian dari Pang Han, kegemparan yang heboh pun mulai menyelimuti seluruh panggung arena kompetisi Sanhe Yuan, dengan masing-masing dari para murid yang menyaksikannya menunjukkan ketidakpercayaannya atas kekalahan nantian, yang bahkan mereka tidak menyangka Pang Han memiliki kemampuan magis naga kuno di dalam tubuhnya. Namun di bawah keterkejutan semua murid ini, Pang Han pun memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia perlahan berjalan ke arah tubuh nantian yang saat ini tepar di tanah, mencoba untuk mengambil 8 pedang yang dimilikinya. Tetapi baru saja Pang Han hendak mengambil 8 pedang itu, secara mengejutkan suara dingin seseorang pun tiba-tiba terdengar di panggung arena. Saat suara itu ternyata berasal dari senior Wan Luo, ia segera turun ke panggung arena untuk langsung menatap Pang Han menggunakan tatapan dinginnya, sebelum kemudian membawa pergi tubuh nantian beserta 8 pedangnya. Ia menyebabkan Pang Han pun hanya bisa menatap kepergiannya dengan tatapan seriusnya. Dan setelah berakhirnya pertarungan Pang Han melawan nantian, seorang penatua pun segera berdiri dari tempat duduknya dan mengumumkan kemenangan Pang Han dalam pertandingan ini, menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya tidak terlalu menunjukkan kegembiraan yang berlebihan atas kemenangannya itu, melainkan dia memilih untuk segera meninggalkan panggung arena. Tetapi demikian Pang Han pun tidak memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya saat ia memilih untuk mendatangi TKP King Wei berada. Melihat kedatangan Pang Han, King Wei pun segera melihatnya menggunakan tatapan tajamnya, sebelum kemudian menanyakan secara lantang padanya mengenai gerangan apa yang ingin antum lakukan denganku. Saat Pang Han pun yang mendengarnya segera meraih tangannya dan mengingatkannya untuk tidak boleh mencoba mendekati orang lain lagi, dikarenakan jika itu dilakukannya, ia pun tak segan-segan akan memokatkannya, termasuk contohnya nantian sebelumnya yang nyatanya telah dibantainya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 3 episode 8 yang baru tayang Jumat ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.